Pada sore hari, Abdul sedang membaca artikel di media online. Wah, apa ini Abdul? Apa mereka kurcaci? Dibandingkan dengan pohon, manusianya kecil sekali. Bukan, Harry. Mereka ini manusia biasa seperti kita. Akan tetapi, mereka tampak kecil karena disandingkan dengan pepohonan yang tinggi. Pepohonan ini berada di mana, Abdul? Sepertinya lebih tinggi dari pohon beringin di dekat rumahku. Kukira itu sudah pohon yang paling tinggi. Foto ini diambil di Taman Nasional Sequoia, California, Amerika Serikat, Harry. Pohon ini bernama Redwood. Tingginya bisa mencapai 76 meter dan diameternya bisa mencapai 9 meter. Wah, pantas saja kalau ada manusia yang di sebelahnya tampak seperti kurcaci. Ternyata tinggi sekali. Di Amerika Serikat ada kondisi alam apa lagi ya yang menarik? Apakah kalian tahu bahwa di wilayah negara Amerika Serikat, tepatnya di California, terdapat pepohonan yang sangat tinggi bernama Redwood? Pohon Redwood tumbuh secara alami di sisi barat daya pegunungan Sierra Nevada di California. Hal ini dikarenakan kondisi iklim di sana sesuai untuk pohon Redwood tumbuh subur. Kondisi udara di sana cukup kering, tetapi mempunyai persediaan air tanah yang banyak. Lalu, bagaimana kondisi alam negara Amerika Serikat lainnya? Marilah kita simak pembahasannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang negara Amerika Serikat yang terletak di dataran utamanya saja, yaitu yang terletak di bagian selatan dan bagian utara Kanada. Wilayah kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat meliputi negara Amerika Serikat dan 13 wilayah teritori di luar daratan utama. Wilayah teritori ini antara lain Samoa Amerika, Guam, Kepulauan Mariana Utara, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Letak negara Amerika Serikat terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis negara Amerika Serikat dan letak geografis negara Amerika Serikat. Pertama, letak astronomis negara Amerika Serikat. Secara astronomis atau garis lintang bujur negara Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 detik hingga 70 derajat 23 detik lintang utara dan 172 derajat 27 detik hingga 66 derajat 51 detik bujur barat. Kedua, letak geografis negara Amerika Serikat. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan wilayah lain di sekitarnya. Letak geografis negara Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan negara Kanada. Bagian selatan berbatasan dengan Teluk Meksiko, negara Meksiko, dan negara Kuba. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Iklim negara Amerika Serikat. Iklim di Amerika Serikat terbagi menjadi dua, yaitu iklim matahari dan iklim Köppen. Pertama, iklim matahari. Kondisi iklim di negara Amerika Serikat dipengaruhi oleh letak astronomisnya pada garis lintang. Negara Amerika Serikat memiliki nilai 24 derajat 33 detik hingga 70 derajat 23 detik lintang utara. Artinya, wilayah negara Amerika Serikat memiliki 3 iklim, yaitu iklim subtropis. Wilayah ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Wilayahnya meliputi negara Amerika Serikat yang terletak pada 24 derajat hingga 40 derajat lintang utara. Iklim subtropis dapat ditemui pada wilayah Amerika Serikat bagian selatan. Pada 21 Desember hingga 20 Maret, Amerika Serikat mengalami musim dingin. Waktu malam hari akan lebih lama dibanding waktu siang hari, dan suhu udara dapat turun menjadi 8 hingga 20 derajat Celcius. Pada 21 Maret hingga 20 Juni, Amerika Serikat mengalami musim semi. Kondisi suhu mulai menghangat karena meningkat menjadi 9 hingga 23 derajat Celcius. Pada 21 Juni hingga 22 September, mengalami musim panas. Waktu siang hari lebih lama dibandingkan waktu malam hari, dan suhu udara meningkat menjadi 15 hingga 29,5 derajat Celcius. Pada 23 September hingga 20 Desember, akan mengalami musim gugur. Daun-daun mulai berguguran, dan suhu udara turun menjadi 10 hingga 28,5 derajat Celcius. Iklim sedang. Wilayah negara Amerika Serikat yang beriklim sedang terletak pada 40 derajat hingga 66,5 derajat lintang utara. Iklim sedang memiliki 4 musim dengan periode pembagian waktu yang sama seperti iklim subtropis. Akan tetapi,
wilayah yang beriklim sedang akan mengalami musim dingin yang lebih dingin dibandingkan wilayah yang beriklim subtropik. Selisihnya dapat hingga 8 derajat Celcius lebih rendah. Selain itu, wilayah dengan iklim sedang juga memiliki tekanan udara yang berubah-ubah. Iklim dingin atau kutub. Wilayah beriklim dingin ini terletak pada 66,5 derajat hingga 70 derajat lintang utara. Iklim dingin ditandai dengan sifat musim dinginnya yang lebih panjang dibandingkan dengan musim panasnya. Tanah menjadi beku sepanjang tahun karena sinar matahari yang mampu sampai ke wilayah beriklim dingin ini sangat sedikit. Wilayah Amerika Serikat yang termasuk pada wilayah beriklim kutub adalah Alaska, sehingga terdapat 4,5% wilayah Alaska yang tertutupi oleh es. Kedua, iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan dan suhu di suatu wilayah. Secara umum, jika diurutkan dari bagian barat ke timur, maka kondisi iklim Köppen di Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Pada bagian paling barat, pada bagian utara wilayahnya, mayoritas beriklim Mediterania dengan musim panas yang dingin. Akan tetapi, pada wilayah barat bagian selatannya, beriklim Mediterania dengan musim yang panas dan iklim gurun panas. Semakin ke wilayah tengah Amerika Serikat, maka akan dijumpai iklim semi gersang dingin di mayoritas wilayahnya. Akan tetapi, di bagian utara, terdapat iklim Mediterania daratan dengan musim panas yang hangat. Pada wilayah tengah hingga timur Amerika Serikat bagian utara, akan ditemui iklim benua basah dengan musim panas yang terik di wilayah tengah daratan dan iklim benua basah dengan musim panas yang hangat semakin ke wilayah luar. Pada wilayah tengah Amerika Serikat, bagian selatan akan dijumpai iklim subtropis basah. Wilayah Alaska yang letaknya terpisah dengan wilayah utama Amerika Serikat memiliki iklim subarktik. Bentuk muka bumi negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat dilalui oleh beberapa rangkaian pegunungan, yaitu secara berurutan, dari paling barat terdapat pegunungan Cascade di utara dan pegunungan Sierra Nevada di selatan. Kemudian, bergeser sedikit ke arah timur, terdapat pegunungan Rocky atau Rocky Mountain. Pada sisi timur, terdapat pegunungan Appalachia. Pada wilayah Alaska, terdapat pegunungan Alaska. Di antara pegunungan Rocky dan Appalachia, terdapat dataran luas yang disebut sebagai Great Plains. Wilayah Great Plains dilalui oleh beberapa sungai, namun sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi yang memiliki panjang 3.734 km. Sungai Mississippi merupakan sungai kedua terpanjang setelah Sungai Missouri. Pada sisi utara Amerika Serikat, tepatnya di perbatasan dengan wilayah negara Kanada, terdapat sejumlah danau besar yang dikenal dengan Great Lakes yang meliputi Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Geologi Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat dilewati oleh rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Rangkaian pegunungan Sirkumpasifik terdapat di wilayah bagian barat Amerika Serikat. Akan tetapi, wilayahnya hanya sedikit memiliki gunung api aktif. Amerika Serikat dilalui oleh Sesar San Andreas di San Francisco. Sesar San Andreas ini memiliki panjang 1.300 km dan menjadi batas tektonik antara lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara. Sumber daya alam di negara Amerika Serikat. Pertama, sumber daya alam tambang. Bahan tambang yang banyak terdapat di Amerika Serikat, diantaranya batu bara, minyak bumi, emas, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kedua, sumber daya alam pertanian. Negara Amerika Serikat merupakan wilayah yang baik untuk pertanian. Lokasinya berada di Great Plains karena kondisi wilayahnya yang datar serta dialiri oleh sungai-sungai. Wilayah Great Plains ini dimanfaatkan oleh penduduk Amerika Serikat sebagai pertanian tanaman sereal dan peternakan. Ketiga, sumber daya alam berupa perikanan. Wilayah lautan Amerika Serikat kaya akan ikan salmon dan sarden di perairan bagian baratnya. Sedangkan di perairan timurnya kaya akan ikan makarel. Flora dan fauna negara Amerika Serikat. Pertama, kondisi flora. Wilayah Amerika Serikat bagian utara dan pegunungan. Jenis tumbuhan yang mendominasi di wilayah ini adalah tumbuhan berdaun jarum yang disebut dengan tumbuhan konifer. Contoh tumbuhan konifer adalah pohon pinus. Kumpulan pepohonan berdaun jarum akan membentuk hutan konifer. Di pegunungan California, terdapat flora khusus yang bernama redwood. Wilayah Amerika Serikat bagian tengah. Jenis tumbuhan yang mendominasi wilayah Amerika Serikat adalah padang rumput. Istilah untuk menyebut padang rumput luas di wilayah Amerika Serikat adalah prairie.
Wilayah Amerika Serikat bagian selatan. Jenis tumbuhan yang menggugurkan daunnya bisa ditemukan di wilayah ini. Contohnya, pohon maple dan oak. Kumpulan pohon yang menggugurkan daunnya setiap tahun akan membentuk hutan gugur. Kedua, kondisi fauna. Persebaran fauna di Amerika Serikat secara alami mengikuti kondisi persebaran bentuk permukaan bumi dan floranya. Kawasan Alaska memiliki hewan seperti karibou, beruang kutub, dan anjing laut. Kawasan pegunungan memiliki hewan seperti domba dan rusa. Kawasan pesisir Pasifik memiliki hewan seperti puma. Kawasan barat daya memiliki hewan seperti armadillo, sloth, dan jaguar. Kawasan selatan memiliki hewan seperti oposum, aligator, dan buaya kardinal. Kawasan Midwest memiliki hewan seperti bison, antelop, dan beruang. Informasi umum dan kependudukan. Sekarang, marilah kita membahas informasi umum dan kondisi kependudukan di negara Amerika Serikat. Pertama, informasi umum tentang Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat masuk ke wilayah Amerika Utara. Negara Amerika Serikat memiliki luas wilayah 9.834 juta kilometer persegi. Negara Amerika Serikat memiliki ibu kota di Washington, D.C. Negara Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan republik, sehingga kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Negara Amerika Serikat memiliki mata uang dolar Amerika Serikat atau US dollar. Kondisi kependudukan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk sebanyak 331.2.651 jiwa. Penduduk Amerika Serikat memiliki pertumbuhan penduduk 0,6% di tahun 2019. Penduduk Amerika Serikat mayoritas beragama Kristen Protestan. Tepatnya 46,5% dari penduduk Amerika Serikat memeluk agama ini. Penduduk Amerika Serikat terdiri atas beragam ras, seperti Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, Amerindian, dan campuran. Penduduk Amerika Serikat mayoritas bekerja di bidang jasa. Sekarang, kita telah memahami mengenai kondisi alam negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat merupakan bagian dari wilayah di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Seluruh wilayah negara Amerika Serikat berada di belahan bumi utara. Iklim yang ada di wilayah negara Amerika Serikat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu iklim matahari dan iklim Köppen. Kondisi permukaan bumi di Amerika Serikat beragam, dapat dijumpai pegunungan dan dataran. Kondisi bentuk permukaan bumi dan iklim di negara Amerika Serikat memengaruhi jenis flora dan fauna di wilayah tersebut. Pengetahuan tentang kondisi alam negara Amerika Serikat membuat kita belajar mengenai cara mengelola kekayaan sumber daya alam serta beradaptasi sesuai dengan kondisi alam di sekitar kita.